يصلح معيشتنا لنيل الرضا والسعادة ونقوم بالواجبات في عبادته وتقواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Hadratul Mukarram yang sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Raya Cibubur Country, yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM, Al-Mukarramun yang sama kita muliakan guru-guru kita, para asati, wal ustadzat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Cibubur Country yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk bisa hadir ke rumah Allah yang mulia ini untuk kita bersama menunaikan ibadah subuh. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada paduka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah takdirkan kita menjadi pengikut yang setia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum taklim ini kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita membuka taklim ini dengan membacakan Ummul Furqan, suratul Fatihah. Dengan keberkahan Fatihah, semoga pahalanya Allah hadiahkan juga untuk orang tua kita atau keluarga kita yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Semoga mereka semuanya ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan Allah tempatkan mereka semuanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk orang tua kita yang masih ada, semoga dengan keberkahan Fatihah yang kita baca, Allah berikan kepada mereka sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan rezekinya, keberkahan hidupnya, dan juga Allah bahagiakan orang tua kita dunia dan akhiratnya. Untuk keluarga, saudara atau jamaah kita yang sekarang ini sedang diuji oleh Allah, terutama dengan sakitnya, semoga dengan keberkahan Fatihah yang kita baca, Allah angkat saudara jamaah kita atau siapapun yang sekarang ini sedang sakit dari sakitnya. Dan semoga dengan keberkahan Fatihah yang kita baca, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita yang sedang dalam kesulitan. Semoga Allah berikan jalan keluar atas segala kesulitan-kesulitannya. Yang memiliki hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhir, selama hajatnya baik dalam pandangan Allah, semoga seluruh hajat-hajat kita semuanya dengan keberkahan Fatihah Allah kabulkan. Dan juga kita doakan guru-guru kita, mereka orang yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita, baik mereka yang masih ada maupun mereka yang sudah dipanggil oleh Allah. Semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmatnya, dan juga Allah berikan balasan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan mereka yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang senantiasa mendatangkan berkah bagi kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan membawakan materi tentang mencari nafkah. Insya Allah menjadi bagian dari penggugur setiap dosa-dosa kita. Saya ingin merujuk kepada satu hadis Rasulullah SAW. Saya bawa dalam kitab Mukhtarul Hadis. Kata baginda Rasul, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiru as-salah wal-siyam wal-hajj wal-umrah walakin yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Kata baginda Rasul, inna minadz-dzunubi, sesungguhnya di antara dosa-dosa, tentu dosa yang kita lakukan maksudnya, dzunuban, ada dosa-dosa la yukaffiru as-shalah, yang tidak bisa dosa ini ditutupi dengan sholat, dihapuskan dengan sholat, walasyam, dan tidak pula bisa digugurkan dengan saum, walal hajju, tidak bisa juga digugurkan dengan haji, walal umrah, dan tidak bisa juga digugurkan dengan umrah, walakin yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah, tapi bisa digugurkan dengan kesusahan dalam mencari penghidupan, mencari nafkah. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, sekaligus juga peringatan kepada kita. Inna minadz-dzunub, sesungguhnya di antara atau dari dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah mengungkapkan kalimat ini dengan kalimat adz-dzunub, jamak taksir. Ma huwa jamak taksir? Ma taghayyara an bina'i mufradihi. Jadi jamak yang menunjukkan banyak. Jamak itu banyak, sesuatu yang berubah dari bentuk mufradnya. Kalau bentuk mufradnya kan zanbun, tapi kalau sudah masuk ke bentuk jamak jadi dzunub. Apa maksudnya? Dosa yang kita lakukan ini tidak satu tapi banyak. Bahkan bisa jadi dari seluruh anggota tubuh kita ini sudah ada dosanya. Dari mulai mata, ada dosanya berapa mata? Banyak, bahkan maaf, muqaddimah zina itu bisa diawali dari mata. Kata ulama kan begitu. Segala bentuk-bentuk kemaksiatan sekarang ini juga bisa dimulai dari mata. Awalnya melihat, tapi setelah itu muncul rasa penasaran dan seterusnya. Maka berapa banyak dosa mata, maksiat mata yang telah kita lakukan. Baru mata, belum lagi mulut yang Allah titipkan kepada kita ini. Bukan persoalan berapa banyak kata-kata yang barangkali menyinggung dan menyakiti hati orang lain, tapi juga bisa jadi ada barang-barang yang masuk melalui mulut kita yang itu ternyata tidak jelas kehalalannya. Intinya dari mulut pun begitu banyak kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Begitu
kita, telinga kita, tangan, kaki, bahkan hati kita pun bisa jadi sudah banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi intinya dosa kita ini begitu banyak. Maka baginda Rasul mengungkapkan dengan bahasa minadz-dzunub, dosa-dosa. Kata baginda Rasul, di antara sekian banyak dosa yang kita lakukan itu, dzunuban, ada dosa-dosa la yukaffiru as-shalah, yang tidak bisa itu dosa digugurkan dengan sholat, tidak bisa dihapuskan dengan sholat. Padahal kita tahu betapa besar pahala dari sholat yang kita lakukan, berapa banyak dan berapa nilai ketika kita melaksanakan sholat. Tapi kata Rasul, tidak cukup dengan sholat. Sholat yang kita lakukan menjadi amal yang sangat utama. Bahkan sholatlah amalan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah ketika kita berada di mahsyarnya Allah. Ketika kita berada di alam akhirat, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Kalau sholatnya kita baik, maka insya Allah seluruh amal kita terbawa baik. Tapi kalau sholat kita kurang, maka amal kita pun terbawa baik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi sholat yang kita lakukan tidak cukup menggugurkan dosa-dosa kita. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat. Kata baginda Rasul, wala siyam, tidak juga dosa bisa dihapuskan dengan asyam, dengan puasa. Padahal kita tahu bahwa puasa itu nilainya begitu besar. Bahkan kata baginda Rasul dalam hadis qudsi, Allah berfirman ketika berkaitan dengan pahala saum, wa ana ajzi bih, aku langsung yang akan membalasnya. Allah sendiri yang menyatakan itu. Besar nilainya saum, tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan saum. Jadi maknanya bukan berarti sholat tidak bisa menghapuskan dosa. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan hanya sekedar dengan sholat. Ada dosa yang juga tidak sekedar bisa dihapuskan dengan saum. Apalagi walal haji. Ada dosa yang tidak juga bisa dihapuskan dengan haji. Padahal haji ibadah yang luar biasa. Tidak hanya fisik, jasadiyah dan jasmaniyah kita, ruhaniyah kita, tapi juga maliyah. Masya Allah, ternyata tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kita semuanya itu. Orang berhaji padahal saking besarnya nilai dari Allah. Perhatikan ketika ibadah di Masjid Nabawi, berapa nilainya Pak? Ketika sholat di Masjid Nabawi berapa? 1000. Begitu di Masjidil Haram beda lagi. Berapa tuh Pak? 100.000. Gimana gak besar tuh pahala? Tapi tetap kata baginda Rasul, gak cukup. Gak cukup. Udah maduin kita banyak keluar. Setiap uang yang menjadi jalan kita berangkat ke tanah suci, bukankah itu dinilai sebagai sedekah, sebagai infak? Berapa banyak kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang telah berhaji jika dia memang betul-betul ikhlas? Berapa banyak bahasa kita materi yang akan kembali kepada diri kita? Manakala Rasulullah katakan setiap harta yang diinfakkan untuk berhaji, bahwa yukhlifu, kata baginda Rasul, Allah yang akan menggantinya. Tapi ternyata tidak cukup. Walau umrah, kata baginda Rasul, tidak juga umrah. Sebegitu ibadah umrah yang luar biasa.
Bahkan kata baginda Rasul, al-umratu ilal umrati kafarah. Setiap umrah yang satu kepada umrah yang lain itu bisa menggugurkan dosa di antara keduanya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak cukup yang saya sebutkan tadi atau yang Rasul sabdakan ini bisa menjadi penggugur setiap dan seluruh dosa-dosa kita. Ya, kalau bahasa sederhananya begini, Pak. Kita tahu kalau pakaian kita kotor, kita tahu deterjen yang bisa membersihkannya. Tapi ternyata tidak semua deterjen itu bisa membersihkan pakaian kita. Ternyata ada hal lain, faktor lain, kalau kaitannya dengan barang-barang lain yang justru bisa membersihkan pakaian kita. Dan kadang maaf itu tidak mahal. Najis mughaladzah. Najis apa mughaladzah? Najis berat. Najis berat itu kan dicontohkan seperti najis anjing atau babi. Kita sebutlah najis anjing misalkan. Itu cara membersihkannya dalam fikih diungkapkan. Salah satu ketika kita membersihkan najis anjing itu, kita harus membersihkannya berapa kali katanya? 7 kali. Dengan apa? Tanah. Kenapa harus pakai tanah? Kenapa harus unsur tanah? Padahal di zaman sekarang ini deterjen banyak apa tidak? Banyak. Dari mulai merek A sampai merek Z banyak. Pembersih sabun dan seterusnya banyak. Tapi kenapa tidak bisa membersihkan najisnya anjing? Hanya tanah. Ternyata kalau bahasa kitanya, tidak semua deterjen itu bisa membersihkan najis kotoran anjing. Ternyata ada faktor lain atau ada benda lain yang bisa membersihkan najis tersebut. Apa? Unsur tanah. Dan itu sudah diteliti oleh para ahli. Pakai alat, diperiksa, ternyata memang betul deterjen tidak bisa membersihkan. Tapi ketika pakai tanah, bersih semuanya. Itulah para ahli yang meneliti. Kalau nggak percaya, Bapak boleh meneliti sendiri nanti. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata unsur tanah yang barangkali nilainya dan kita anggap biasa, tapi ternyata bisa membersihkan. Begitu juga dari dosa kita. Tidak semuanya dibersihkan dengan amalan yang besar, dengan satu amalan yang menurut kita sangat hebat, sholat, puasa, haji, umrah. Tapi ternyata ada yang bisa menghapuskan itu semua dosa-dosa kita. Apa itu? Kata baginda Rasul, walakin yukaffiru al-humum fi talabil ma'isyah. Tapi dosa-dosa kita ini bisa dihapuskan, bisa digugurkan al-humum dengan kesusahan-kesusahan fi talabil ma'isyah, dalam mencari penghidupan, mencari nafkah. Makanya kalau ada orang yang lagi susah cari nafkah, berarti dosanya lagi digugurkan. Jadi kalau gitu kita minta susah gitu, Pak. Enggak. Kalau kita berhadapan dengan kesulitan hidup, tenang, Allah sedang menggugurkan dosa kita. Yang namanya usahakan tidak harus berjalan dengan enak, Pak. Kadang ada susahnya juga. Ya, apalagi perjuangan kita dalam kehidupan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaan selanjutnya, kenapa mencari ma'isyah itu termasuk amalan yang istimewa yang bisa menggugurkan
banyak faktornya. Kasih tahu jangan ini. 3 orang yang kasih tahu aja di WA lah gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata mencari nafkah, mencari penghidupan ini ada beberapa manfaat yang menjadikan amalan ini menjadi amalan yang sangat istimewa. Yang pertama, karena mencari nafkah itu adalah bagian dari bentuk taat kepada Allah. Jadi mencari maisha itu bagian dari taat kita kepada Allah. Ustaz, kalau taat kepada perintah Allah berarti kan ada dasarnya. Ada dasarnya. Dalam Al-Quran perintah kita untuk bertebaran di muka bumi, mencari rezeki, ada tidak Pak? Ada, kita temukan dalam surah Al-Jumu'ah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila telah ditunaikan salat, fantashiru fil ardh, silakan kalian bertebaran di atas bumi ini, di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah oleh kalian dari anugerah Allah, karunia Allah. Mencari anugerah Allah, karunia Allah adalah rezeki. Maka kita diminta untuk bertebaran di atas muka bumi. Perintah Allah bukan itu. Coba di Al-Mulk ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur. Dialah Allah ja'ala lakumul arda, yang telah menciptakan untuk kalian bumi zalula, rendah, zalula, hina, di bawah itu zalula. Maka bumi ini alhamdulillah bisa kita pijak. Padahal benda-benda yang lain di atas bumi ini banyak. Ada bintang, ada bulan, itu pun bagian dari dunia ini, dari ciptaan Allah. Tapi kita nggak bisa nginjek tuh Pak. Tapi bumi rendah, diinjek sama kita, mau kemana pun bisa. Famshu fi manakibiha, silahkan kalian berjalan di atas bumi ini, di penjuru bumi ini, silahkan. Allah sendiri yang memerintahkan. Kita diminta untuk berjalan kemana saja di atas muka bumi ini. Nih, alhamdulillah Bapak sampai ke Cibubur Kantor ini. Padahal Bapak orang mana? Beda-beda ini, tapi kumpul di sini semuanya. Dalam rangka apa? Tugasnya si Ustaz di Jakarta, cari rumah yang deketan dari Jakarta. Tuh, cari rezeki. Ibunya si Ustaz, usahanya saya ada di sini, jadi saya rumahnya di sini. Coba kalau Bapak, maaf nih, usahanya di Kalimantan, rumahnya di sini, nggak bisa. Maka kita cari tempat yang dekat dengan usaha kita. Biasanya Pak, hukumnya ini kalau cerita biasa berarti ada juga yang tidak biasa. Biasanya rumah itu kan ngikutin tempat kerja. Ya kan saya sebut gitu, nggak biasa, ada juga yang enggak gitu. Tapi umumnya gitu. Umumnya itu biasanya nih rumah itu ngikutin kerjaannya. Ya kalau kerjaannya ada di sekitar sini, ya rumahnya juga nggak jauh dari tempat kerjanya. Tapi kita bekerja terus. Jarang ada orang yang punya rumah duluan, kerjanya baru cari dan seterusnya. Jarang. Bapak nih cari rumah misalkan di Sumatera apa misalkan, terserah. Baru kemudian cari kerjaan di sana. Biasanya kerja dulu, nanti baru rumahnya ngikutin. Gitu tempat tinggalnya. Silakan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Kita juga diminta oleh Allah, silakan makan tuh dari rezekinya Allah.
usaha untuk terus menikmati makanan itu. Ayat ini juga Pak menjadi ayat bolehnya kita semuanya ini untuk healing, tahu healing apa ya? Jalan-jalan. Makanya istri itu jangan di rumah terus, keluarga tuh jangan di rumah terus. Jalan, ajak jalan. Wakulu rizki, nanti kulineran. Benar ya? Tuh kalau punya duit, ya silakan. Wa ilaihin nusyur, tapi ingat semuanya itu pasti semuanya akan kembali kepada Allah. Wa ilaihi, dan kepada Dia, Dianya yaudu ilallah, kita semuanya akan nusyur. Kita akan kembali. Nah, jamaah sekalian, itu kita diminta oleh Allah mencari manusia. Dan banyak lagi. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, kulu mimma fil ardi, silakan kalian makan apa saja yang ada di bumi, halalan thayyiban, dengan halal dan baik. Kita diminta oleh Allah, silakan. Ini kan perintah Allah juga. Tapi ingat, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Ini nyangkanya langkah setan itu kelihatan wujudnya setan. Kamu jangan, enggak. Hati-hati godaan-godaan yang bisa menjerumuskan kita dari jalan halal. Sebab sekarang ini banyak orang usaha tapi mahal, tapi usahanya tidak baik, tidak benar, tidak halal. Dia ingin meraup keuntungan. Maaf, dengar-dengar orang yang lagi di penjara itu bukan orang miskin, tapi orang yang mobilnya banyak mewah, rumahnya gedong, istrinya mengkilap. Istri mengkilap, istrinya kinclong. Tuh, apa duitnya kurang? Duitnya mah banyak Pak, tapi akan terus kurang. Karena apa? Karena satu sifat ada dalam dirinya. Sifat apa itu? Serakah, rakus itu. Makanya yang kita hindarkan itu Pak, benar-benar pesan Rasulullah, sifat serakah. Perintah Allah itu jangan kau deketin, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Itu maksudnya hati-hati. Hatimu tergoda oleh ujung rayu setan yang kaya, ingin cepat instan. Kalau sudah punya harta, pengen lebih hartanya. Atau kalau misalkan ada jalan yang ini supaya dapetin ini, tapi dengan cara yang tidak baik, maka setan kemudian membisikkan, kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ayat ini kalau gak menyadarkan kita semuanya Pak, kita akan berani untuk berbuat macam-macam Pak. Tapi kita ingat, awas ada setan yang selalu ingin menjerumuskan kita. Jangankan kita lagi ibadah, lagi mencari sholat, lagi mencari rezeki begitu Pak. Dalam sholat pun selalu saja hadir setan itu. Dalam ibadah-ibadah yang lain pun selalu hadir setan itu, yang tugasnya ingin menjerumuskan kita semuanya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Setan itu kan ngajaknya perbuatan fahsya. As-su' itu perbuatan jelek, wal fahsya dan keji. Setan itu pasti ingin menjerumuskan kita semua. Yang sholat masih bisa diganggu oleh setan. Tujuannya apa? Supaya nilai sholatnya tidak sempurna di hadapan Allah. Yang lagi saum ada dipuji, digoda oleh setan pun begitu. Yang lagi mau sedekah pun dipuji. Yang sedang taklim pun dipuji oleh Allah. Semuanya ada pujian-pujian. Dan hati-hati jaga dari langkah-langkah setan yang bisa menjerumuskan manusia. Na'udzubillah. Jelas Pak? Jelas gak ini? Kenapa mencari maisha itu termasuk
amalan istimewa karena menjadi bagian dari bentuk taat kita kepada Allah. Toh yang nyuruh kita mencari rezeki Allah, mencari penghidupan Allah. Apa bapak disuruh sama istri? Disuruh istri apa disuruh Allah ini? Disuruh cari rezeki, disuruh istri apa disuruh Allah? Benar nih gitu. Takut dalam tekanan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apalagi mencari rizki itu atau mencari maisha itu disamakan dengan berjihad di jalan Allah. Jihad. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Seorang yang berangkat pergi ke majelis ilmu seperti sekarang ini, bapak dari rumah berangkat ke tempat ini pun sama. Kata baginda Rasul, mereka semuanya seperti orang yang berjihad hatta yarji' sampai dia kembali. Begitupun ketika ada seorang yang berjuang untuk mencari maisha, mencari penghidupan, pun dia sedang berjuang di jalan Allah. Dalam Al-Quran kita menemukan mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang yang berjuang di jalan Allah insya Allah termasuk orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Amin. Mendapatkan kasih sayangnya Allah. Maka terus selama ikhtiar ini baik dalam pandangan Allah, teruskan, insya Allah kita sama dihitung sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi ingat, dalam perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Kan saya pernah lihat itu Pak di media sosial, ada seorang suami, dia bekerja, kemudian dia bincang-bincang dengan istrinya, ya nanti kalau ayah punya rezeki kita beli mobil ya gak usah mobil baru, gak apa-apa, mobil second juga gak apa-apa. Kenapa? Sebab kita nih anak kalau berangkat sekolah, kalau berangkat ya ke sekolah itu kalau dianterin pakai motor, kalau lagi musim kemarau, musim panas enak, tapi kalau lagi musim hujan repot ya, kasihan. Ya tambah lagi nanti kalau kita mau mudik ke Jawa, kan enak kalau ada mobil. Nah, ini ceritanya bukan Cibul Country ya, Cibul Country setiap rumah ada mobil satu. Beres begitu, alhamdulillah suaminya ini dari perusahaan dapat bonus. Berapa itu? 150 juta. Kira-kira sudah bisa kembali mobil second Pak? Bisa. Alhamdulillah ya Allah. Dilihatin di rekeningnya sudah ada, dia cek di HP-nya, alhamdulillah. Begitu dia jalan pulang, ditelepon sama ibunya. Nah, punya duit enggak? Buat apa Bu? Almarhum ayah punya hutang 50 juta. Ibu gak enak sama yang punya hutang. Waktu itu ayah meninggal, ibu janji ke orang itu nanti bayarnya. Lagian gak enak almarhum ini. Bapak kalau kita masih punya hutang, kita bebaskan. Barangkali kamu punya uang nak. Apa jawab anaknya? Ada. Akhirnya anaknya ini sayang dengan ibunya, sayang dengan orang tua, dalam hal ini bapaknya. Dia kirim uang. Berapa duit? 50 juta. Tinggal berapa? 100. Begitu mau sampai
juta. Kira-kira biarin apa bantuin? Kan ada suaminya. Justru ini suaminya yang nelpon. Dia nggak bisa nyediain uang sebanyak itu. Minta bantuan, minta tolong 80 juta. Sebagai seorang kakak yang baik, dia sampaikan kepada adanya, iya ada. Ditransferlah tuh uang 80 juta. Tinggal berapa duit? 20. Begitu 20 dan dibawa ke rumah. Begitu ketok pintu, assalamualaikum, disambut sama istri, waalaikumsalam. Loh kenapa kok wajahnya kelihatan lesu begitu? Gini nih, ayah tuh dapat bonus dari perusahaan, alhamdulillah. Tapi ibu tadi telepon di jalan, ayah almarhum punya hutang 50 juta. Ayah bantuin, ya gak apa-apa, kan masih ada sisanya. Nah itu nih, sisanya itu tinggal 100. Pas sebelum sampai sini ada abang itu lengkap lagi. Kenapa? Mau lahiran. Terus ya butuh 80 juta. Ayah kan gak tega, masa kita biarkan sih? Kasihan tuh, pinjemin, katanya pinjem. Sisanya ada 20 juta. Nih 20 juta. Marah gak istrinya? Itu namanya cerita apa ya? Enggak marah, Mbak. Namanya juga cerita. Nah, kalau kenyataannya suami dapat bonus nih, perusahaan kabarin ke suaminya, ke istrinya kan, senang luar biasa. Masak Pak, itu yang tadinya biasa, mendadak Pak ganti, yang enak-enak gitu. Mendapat bonus Pak gitu. Begitu maaf yang diterima dari 150, yang diterima jadi 20 Pak. Ini cibur kantri ya, cibur kantri. Istri model kita biasanya nih Pak, marah Pak. Suami kontol segitu, udah tahu kebutuhan kita banyak. Goblok gitu Pak. Nah, tapi tidak, apa jawabannya? Ya, gak apa-apa. Mungkin itu barangkali bukan saatnya kita sekarang ini punya mobil. Gak apa-apa yang 20 juta itu kita simpan lagi. Barangkali 20 juta kalau kita belanjakan juga ya paling hanya jadi kotoran aja. Uang kita yang benar itu yang sesungguhnya yang ada di hadapan Allah itu yang ini, yang dipinjam itu. Masya Allah. Ada nggak ciptaan kayak gini? Bu, nah ibu nih ada ibu. Ada nggak yang kayak begini Bu? Susah. Nah, bijak sekalian. Jadi berjihad ada pengorbanan. Salah satu bagian dari pengorbanan. Ini bagian dari takdir Allah. Ketika ada sesuatu yang kadang mengganjal di hati kita, tapi kalau itu adalah petunjuk dari Allah, kenapa kita harus marah? Kita Pak, kalau ada orang yang datang kepada kita ini tidak punya uang, ada yang mau pinjam duit sama kita, orang yang selalu mengkaitkan dengan Allah, gak mungkin orang ini datang ke tempat kita kalau gak dituntun sama Allah. Loh kenapa orang secibubur kantri ini banyak? Kenapa dia datangnya ke kita? Berarti Allah tuh pengen agar kita itu nunjukin bahwa kita itu mau bantu orang itu. Setuju gak itu Pak? Serius ini, setuju apa enggak ini? Jadi kalau ada bapak misalkan ini, ada yang kedatangan mau pinjam duit, itu udah takdirnya Allah, digerakkan hatinya datang kepada kita. Mestinya gak usah marah-marah. Maaf saya juga lagi gak ada. Justru kita usahakan. Kita usahakan. Insya Allah. Kapan perlunya? Ya 2 hari lagi. Insya Allah. Karena Allah sudah menunjukkan kepada kita orang tersebut. Berhusnuzon kepada Allah. Ya pasti ada perjuangan. Ada apa? Pengorbanan. Kemudian yang ketiga, kenapa
mencari nafkah itu termasuk amalan yang istimewa. Karena orang yang mencari nafkah dengan halal, maka insya Allah kehalalannya akan berbuah pahala. Berbuah pahala. Kita saja yang tidak menyadari semuanya itu menjadi pahala buat siapapun orang yang melakukan. Kenapa Rasulullah atau Allah dalam Al-Quran itu sering menyinggung kalimat halal dan thayyib? Halal dan thayyibat karena banyak orang yang kerjanya thayyib tapi ternyata tidak halal. Halal itu Pak bisa dari cara mengusahakannya, bisa dari bentuknya. Cara mengusahakannya diperoleh dengan cara yang baik. Uangnya sih uang halal Pak, TV halal, makanan halal, tapi hasil nyolong yang enggak halal namanya, enggak baik jadinya. Ada juga yang halal Pak, tapi maaf kerjanya enggak benar, kerja di pabrik minuman keras, kan enggak enak, enggak bagus. Atau ada orang kurir nganterinnya narkoba, kurirnya bagus kerjanya, cuma barangnya barang yang haram, itu jadi tidak halal atau thayyibah, tidak halal, tidak baik. Nah seperti itu. Apalagi orang yang mencari nafkah itu sama dengan dia telah orang yang mencari amal, orang yang mencari nafkah itu disamakan dengan orang yang telah menyempurnakan amal solehnya. Orang telah menyempurnakan amal soleh. Bukankah kita semuanya menyadari bahwa setiap usaha yang kita lakukan itu adalah bagian dari amal, dan setiap amal yang kita lakukan selama amalan itu baik, insya Allah menjadi sababiyah amal ini menjadi diterima. Ada orang yang usaha, maaf nih, sholat dia khusyuknya luar biasa, sampai nyamuk aja gak kerasa gigit di kakinya, sampai saking khusyuknya. Tapi maaf nih Pak, bajunya hasil nyolong. Pertanyaan saya, sholatnya diterima apa tidak? Ini zahir manusia nih, sholatnya diterima apa enggak? Sholatnya dihalangi pahalanya, jadi ke bawah tidak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara ada sesuatu yang menghalangi dan itu tidak disenangi oleh Allah. Dari hasil ikhtiar yang tidak baik menyebabkan ibadah jadi tidak diterima. Tapi maka semuanya baik, insya Allah menjadi sebab amal ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, kemudian yang terakhir, usaha mencari nafkah itu menjadi amalan yang istimewa, karena insya Allah usaha ini semua akan mendatangkan maghfirah Allah, ampunan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang istiqomah untuk terus berjuang mencari karunia Allah, tentu saja dengan halal dan thayyibah dan dengan niat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak, Ibu, jamaah sekalian, kalau ada hal yang mau ditanyakan, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah fisabilillah atau orang yang mencari nafkah dalam termasuk jihad. Banyak terjadinya perceraian Ustaz karena mencari nafkah, kemudian nafkah itu tidak mencukupi untuk biaya keluarga. Ini suaminya sudah membanting tulang kesusahan kembali, tapi memang kondisi hasilnya itu pas-pasan dan memang tidak mencukupi Pak Ustaz untuk tiap harinya.
kemudian ditambah bahwa suaminya termasuk keras. Nah, dari pihak istri ketika menuntut untuk cerai, apakah istri tadi termasuk orang yang durhaka atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sambungin dulu mumpung masih ingat. Jemaah sekalian, memang banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu menolak atau mentolak pasangannya. Saya melihat data di KUA, rata-rata yang menjadi faktor penyebab itu adalah faktor ekonomi. Di samping faktor yang lain juga bukan hanya ekonomi satu-satunya. Sekarang ini yang lagi banyak itu adalah adanya will, wanita idaman lain, selingkuhan. Itu didapat dari mana? Ternyata dicek, diperiksa, rata-rata mereka dapat itu dari media sosial. Dari laki-laki ke media sosial. Ini membawa dampak. Siapa yang tidak bisa? Semua orang bisa mengenali orang lain yang di luar, yang kadang maaf bisa tertipu juga. Saya mau agak singgung sedikit yang luar dulu ya Pak ya. Fotonya dengan kenyataannya itu beda Pak. Tapi dasar memang nafsu manusia, akhirnya muncul rasa penasaran. Dia coba untuk chatting, kemudian dia lihat, oh iya, tuh, ketika janjian ketemu, ternyata beda, tidak sesuai. Tapi ya nggak apa-apa lah, udah kadung itu ya, udah terlanjur. Akhirnya begitu, alhamdulillah. Memang sekarang kan hati-hati, banyak perempuan jadi-jadian sekarang. Ya Bu ya. Maksudnya apa? Banyak perempuan yang tidak imitasi, yang tidak asli tapi imitasi. Apalagi kalau cerita di kamera, karena cantik itu ada yang dari dananya, ada yang dari sananya, rata-rata, atau ada yang dari kameranya. Jadi harus hati-hati itu ya. Jadi kalau dari sananya berarti cantiknya cantik alami. Tapi kalau dari dananya, ya memang dana itu, duit itu bisa mengubah seseorang. Lu perhatiin sekarang orang banyak duit pada lari ke Korea. Ngapain tuh ke Korea? Oplas katanya. Hidung kurang mancung bisa ditarik. Kulit kurang putih bisa disemir jadi putih. Pokoknya apapun, tidak ada yang tidak bisa. Nah, tapi ada juga yang cantik itu dari kameranya. Jangan-jangan ini kamera jahat. Maka hati-hati, jangan mudah tergiur. Dan itu faktor lain. Tapi ini menjadi faktor penyebab juga salah satu perceraian. Nah, tapi yang kita tidak nafikan ada orang yang bercerai karena sebab faktor ekonomi. Seorang suami sudah berjihad, Pak. Dia mencari rezeki, sudah mencari anugerah Allah, sudah memenuhi nafkah. Nah, yang harus kita tekankan di sini Pak, nafkah yang dituntut oleh suami, oleh istri itu, yang harus kita penuhi itu nafkahnya nafkah pokok yang disebut dengan kebutuhan. Ya, makanya yang wajib dilakukan oleh suami itu kan memenuhi nafkah baik lahir maupun batin. Yang lahirnya kebutuhan pokoknya. Kalau cerita tentang kehidupan atau gaya hidup seseorang, keinginan-keinginan itu tidak akan pernah merasa puas. Jadi harusnya gimana Ustaz? Penuhi yang kewajibannya, Pak. Kewajibannya. Adapun yang sunnahnya, yang kepentingan-kepentingan lainnya, itu nanti belakangan. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya, sudahlah bebas aman ke suami. Ternyata cukup buat memenuhi gaya hidupnya, silahkan itu Bapak beri kepada istri, tapi dengan penuh keyakinan.
kasihkan dulu pengertian kepada istri, kepada keluarga kalau kaitannya dengan keinginan atau gaya hidupnya. Bagaimana kalau kemudian menuntut? Kalau yang disebut menuntut itu kalau tidak terpenuhi kebutuhan pokok. Terpenuhi tidak kebutuhan pokoknya. Kalau ternyata tidak, tahan dulu, barangkali ikhtiarnya. Maaf, suami belum maksimal. Ingat kan kisahnya kalau ada orang yang menggali emas di bawah, di gunung-gunung itu, dia gali kemudian dapat emas, gali lagi, yang sebelahnya belum dapat apa-apa. Sebelah saya kok dapat peluru ini, gitu. Dapat peluru, udah 2 kali dia akhirnya pulang. Padahal si yang laki-laki ini kalau diteruskan sedikit lagi itu ada emas yang lebih besar, dia pindah ke situ. Yang padahal di situ hanya 2 emasnya, udah habis. Itulah manusia. Di sini padahal yang masih ada. Persis kayak orang mancing, Pak. Apa sudah mancing nggak ini? Yang mancing dia di situ mancing, kok dapat? Mancing dapat lagi. Dia pergi, Pak. Tapi tidak ada ke Solo, di Solo waktu itu. Tadi dia tuh orang mancing di situ dapat. Begitu mancing, nggak dapat, Pak. Ya memang beda. Memang beda. Ya, jadi banyak orang tuh Pak yang kadang tidak merasa puas dengan ini. Tapi ternyata padahal kalau terus dilanjutkan saja insya Allah akan menemukan kebahagiaan itu. Tapi ternyata sekali lagi banyak orang yang tidak puas, akhirnya banyak menuntut dan seterusnya. Ketika sudah jadi cerai, ternyata sukses Pak. Nah, sabar dulu, makanya tenang dulu. Bapak jangan mudah untuk mencerai, ibu jangan mudah untuk menggugat dan seterusnya ya. Jadi kebutuhan pokok ya, bahwa ada lagi Pak? Cukup? Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pertanyaan yang untuk diselesaikan atau dijabarkan. Pertama, masalah berutang. Yang kedua, pakaian yang kita pakai yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohkan saya sendiri. Pernah orang minta uang contoh saat kepada saya. Tahu-tahu tidak dibayarnya. Yang kedua, tidak ada jawaban bagaimana untuk menyelesaikannya. Yang kedua, ketika saya kerja contoh dapat uang, mungkin uang tidak halal, itu rumah yang saya pakai, harta yang saya pakai itu tidak halal. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Terima kasih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berkenaan dengan hutang, makanya Al-Quran mengingatkan kita. Surat yang paling panjang dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman, dan seterusnya sampai ke bawah. Satu kaca itu, satu halaman itu berkenaan dengan hutang piutang, dengan transaksi hutang piutang. Ada syarat-syarat Pak kalau mau berhutang. Pertama syaratnya harus ada 2 orang saksi. 2 orang saksi. Dari mana? Saksi dari kita yang utang, misalkan kita hutang, dan saksi dari piutangnya. Ya. Kemudian yang kedua, hikmahnya dulu. Kenapa harus 2 orang saksi? Kalau kita meninggal, ada yang menyaksikan kita bahwa kita punya hutang. Begitu juga sebaliknya, kalau ternyata dia yang meninggal, dia tuh orang yang piutang, berarti ada saksinya. Begitupun ketika kita ada yang melewati batas atau tidak tahu batas,
teman kita tahu, saksi kita tahu, dia punya kewajiban juga ketika itu untuk menagih hutang itu. Ya, gitu seperti itu. Jadi kalaupun kita tidak, ada orang lain, toh dia yang lebih tahu tentang itu. Karena waktu itu berjanji hutangnya itu di depan saksinya. Yang kedua, faktuhu, dicatat. Itu perintah dari Al-Quran. Jadi ketika punya hutang, dibuatkan tanda terimanya, tanda saksi apa, tanda tangan saksinya. Kenapa? Sebab kalau ingatan manusia, ingatannya itu bisa hilang. Saya pernah punya kasus nih Pak. Tetangga saya, tetangga rumah, itu dia orang yang baik. Dia selalu memberikan uang untuk kalau siapa ada orang yang minjem uang, dia pinjemin uang itu. Nggak ada cerita bunga-bungaan, nggak ada, biasa aja. Tapi watak orang yang utang itu kan beda-beda. Rupanya ketika sampai waktunya ditagih itu utang itu, ternyata orang tersebut malah bentak-bentak, marah-marah. Biasa itu ya. Ada kan yang begitu ya Pak ya? Banyak, biasa. Enggak, aku lagi minjemnya 15, Pak kasihan. Begitu ditagihnya galak banget. Bahkan ngindar terus. Ini sampai berkali-kali didatengin. Loh kok jadi marah? Bahkan hilang orang itu. Rupanya Pak, wallahu alam ini ya, apa yang menjadi ikhtiar dia. Tapi kejadiannya tetangga saya, apa itu? Maaf. Ternyata orang tersebut pakai pihak ketiga. Apa pihak ketiga?